Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsar Datul Firdaus, kelas IPA dengan NIM 21150400028 dengan mata kuliah Pengantar Psikologi Islam dengan dosen Bapak Dr. Reza Fahmi, SSOS MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menjelaskan sebuah materi ragam emosi dengan judul frustasi. Sekarang kita masuk kepada pengertian. Pengertian frustasi menurut Kartono ialah suatu keadaan di mana suatu kebutuhan tidak dapat terpenuhi sehingga tujuannya tidak tercapai dan mengalami kegagalan. Selanjutnya kita membahas seputar faktor-faktor yang mempengaruhi frustasi. Menurut Semiyun tahun 2006, terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi frustasi yang berasal dari eksternal dan internal. Yang pertama kita membahas tentang faktor eksternal. Yang pertama, adat kebiasaan dan peraturan masyarakat yang dapat membendung keinginan dan kebutuhan tiap individu. Yang kedua, ada hal-hal yang mengganggu, terlebih mengganggu kepentingan dan cara hidup individu yang telah biasa. Dan yang terakhir, adanya kondisi sosial ekonomi yang dapat menghalangi atau menghambat kebutuhan jasmani individu. Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari dalam atau internal antara lain satu, kekurangannya dari diri sendiri, misalnya saja seperti kurangnya rasa percaya diri ataupun ketakutan pada situasi sosial yang dapat menghambat pencapaian. Yang kedua, adanya konflik, yaitu rasa frustasi akibat terjadinya pertentangan individu pada batinnya ketika menemui kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya kita membahas seputar aspek-aspek frustasi. Dimensi frustasi adalah ketegangan, sehingga usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatasi frustasi adalah dengan mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi dengan cara memberikan reaksi pada frustasi. Reaksi itu sendiri merupakan aksi atau usaha yang ditimbulkan karena adanya suatu pengaruh ataupun peristiwa. Jadi reaksi dapat diartikan sebagai aksi dan usaha yang timbul dan dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami frustasi. Menurut Schneider dalam Sanggada 2008, frustasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah yang pertama, frustasi dapat ditandai dengan adanya respon yang tidak berarti. Respon ini muncul karena ketidakmampuannya seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam saat kondisi frustasi. Respon ini dapat dilihat dari respon keluar seperti marah, iri, kesal, dan respon ke dalam seperti kecewa, malu, menangis, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kekacauan emosi yang dapat menimbulkan ledakan guna melepas ketegangan, perasaan yang terpendam, atau kebingungan. Yang ketiga, tanda munculnya frustasi yang lain dapat dilihat dari kebiasaan mudah menyerah, menghindari diri dari tugas, dan posisi yang menuntut tanggung jawab yang serius. Ahli lain menjelaskan mengenai makna aspek frustasi yang memiliki makna yang sama dengan sebelumnya. Menurut Sutarjo 2007, aspek frustasi ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah blocking. Blocking yaitu reaksi yang tak bereaksi atau bisa juga disebut tidak menampilkan perilaku apapun. Yang kedua ada agresi. Agresi merupakan satu tindakan yang ditujukan pada penghambat, tetapi dengan efek maupun cara yang merusak. Dalam hal ini, kerusakan ini bisa di dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah breakdown. Breakdown merupakan suatu sifat yang menggambarkan suatu keadaan kecewa ataupun putus asa yang bersifat deskriptif dalam bentuk tidak mau atau tidak ingin melanjutkan usaha dalam pencapaian yang akan diraih. Yang keempat adalah penggunaan defense mekanis yang berlebih, yaitu menganggap frustasi tidak ada atau tidak berarti baginya, namun ia merasakan keadaan tersebut. Sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai frustasi. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.